Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Awalan hayya bina an nashkura wa nahmadu ila Allah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa bil khusus ni'matal iman wal islam. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور الذي ترجى شفاعته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. Yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan. Terus salawat serta salam mari kita junjukkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, yakni Ibu Ustazah Nur Laila Sa'adila Ishai MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas atau UTS yang telah diberikan oleh dosen. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul pendidik dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini tuh membahas bagaimana Islam memandang seorang pendidik serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru berdasarkan hadis Nabi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pendidik itu salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan, memahami mana yang benar dan mana yang buruk atau mana yang salah, serta membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Dalam Islam, pendidik tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual. Dalam Islam tuh pendidikan gak berfokus pada kecerdasan intelektual saja, tapi juga pada pembentukan akhlak, adab, dan keimanan. Oleh karena itu, para seorang pendidik sangatlah penting, karena guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membimbing, mengarahkan, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Rasulullah SAW juga merupakan pendidik terbaik bagi umat manusia. Beliau mendidik dengan penuh kesabaran, kasih sayang, kelembutan, dan hikmah. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana sifat karakter seorang pendidik yang baik. Di zaman sekarang, seorang guru seringkali sering
seringkali hanya dipandang sebagai profesi atau pekerjaan. Padahal dalam Islam menjadi pendidik adalah amanah yang sangat mulia karena berkaitan dengan pembentukan generasi masa depan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana konsep pendidik menurut hadis Nabi SAW agar kita dapat meneladani cara Rasulullah dalam mendidik dan membimbing umatnya. Terus sebagaimana hadis Nabi SAW, pendidik adalah orang yang berilmu. Hadisnya itu gini: kunu rabbani hulafa'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nasi bisigharil ilmi qabla kibarihi. Artinya itu gini: jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik tuh apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama tuh menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki memiliki beberapa sifat penting, yaitu memiliki ilmu, bersikap lemah lembut, sabar, dan memahami keadaan peserta didiknya itu. Dalam mendidik, guru tidak boleh terburu-buru, nggak boleh terburu dalam sebagaimana murid itu harus paham tuh dengan cepat pemahamannya. Ilmu harus disampaikan tuh secara bertahap agar mudah dipahami oleh muridnya. Rasulullah SAW tuh mengajarkan ilmu kepada para sahabat sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam mendidik, guru tidak boleh terburu-buru. Ilmu harus disampaikan. Selain itu, seorang guru juga harus terus belajar dan menambah ilmu pengetahuannya. Karena guru yang baik itu bukan hanya mengajar, tapi juga harus terus memperbaiki dirinya sendiri. Dalam hadis ini kita dapat memahami bahwa menjadi pendidik bukan perkara mudah. Seorang guru tuh punya tanggung jawab yang besar untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Terus disambungkan juga dengan hadisnya itu kayak gini: seorang pendidik itu harus memiliki kasih sayang, sebagaimana hadis Nabi SAW, an Abi Abbas qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkiru kabirona wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang artinya gini: dari sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menghormati yang lebih besar, tidak menyuruh kepada kebaikan, dan tidak mencegah pada kemungkaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan salah satu sifat yang utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Guru yang penuh kasih sayang akan membuat murid itu ngerasa nyaman, dihargai, dan semangat dalam belajar. Sikap lembut dari seorang guru juga dapat membantu murid itu lebih mudah menerima pelajaran dan nasihatnya. Terus Rasulullah SAW sendiri juga tuh
dikenal sebagai sosok yang sangat lemah lembut dalam mendidik. Beliau tidak mudah marah dan selalu memberikan nasihat dengan cara yang baik. Namun kasih sayang bukan berarti itu membiarkan kesalahan. Guru tetap harus menegur dan mengingatkan kepada muridnya itu hal yang tidak baik. Tapi teguran tersebut tuh dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak merendahkan. Dalam dunia pendidikan saat ini tuh sifat kasih sayang itu sangat diperlukan agar hubungan antara guru dan murid itu harmonis. Dengan begitu proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih baik. Terus di sini juga pendidik atau guru tuh memberi petunjuk dan bimbingan kepada muridnya. Dalam hadis Nabi SAW tuh yang berbunyi gini, man dalla ala khair falahu mithla ajri fa'ilihi. Yang artinya itu gini, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tuh menjelaskan betapa besarnya keutamaan seorang pendidik ketika guru tuh mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh murid, guru pun akan mendapat pahalanya. Misalnya si murid itu mengerjakan kebaikan, ya dia mengerjakan apa yang telah dikasih tahu oleh gurunya, maka seorang guru tuh dapat pahalanya juga. Contohnya gini, apabila seorang guru tuh mengerjakan tentang sholat, kejujuran atau akhlak yang baik, lalu murid tuh mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka guru juga akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Karena itu seorang pendidik harus mampu menjadi pembimbing yang baik. Guru tidak hanya menyampaikan teori tapi juga memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga harus memberikan motivasi kepada murid agar semangat dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Seorang pendidik harus mampu mengarahkan muridnya menuju masa depan yang lebih baik. Dari hadis ini kita memahami bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat mulia karena ilmu yang diajarkan dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Kesimpulan dari 3 hadis tadi yakni bisa kita ambil. Kesimpulannya dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik dalam Islam tuh memiliki kedudukan yang sangat mulia dan tanggung jawab besar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, seorang guru itu harus punya ilmu dan memiliki kebijaksanaan. Harus mengajar dengan sabar dan bertahap, memiliki kasih sayang kepada murid, terus menjadi pembimbing menuju kebaikan, menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Rasulullah SAW telah memberikan contoh terbaik tentang bagaimana caranya mendidik dengan penuh kelembutan, kesabaran dan hikmah. Sebagai pelajar, kita juga harus kita harus juga menghormati guru, karena guru adalah orang yang berjalan dalam memberikan ilmu dan membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari materi ini dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu datang itu dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.